Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi kepada salah satu rekan sejawat saya di SD Impres Gunung Sari, yaitu Bapak Inengah Suparyawan SPD, dalam pemenuhan tugas aksi nyata modul 2.3 program pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Parigi Motong. Baik, selamat pagi Pak Awan. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini Pak? Sehat, Pak. Ya, baik. Nah, jadi maksud dan tujuan saya melakukan percakapan ini adalah untuk kegiatan supervisi klinis yang akan saya lakukan bersama dengan Bapak. Nah, jadi ada 3 tahapan di sini Pak ya, yang kita akan lakukan, yaitu percakapan pra-observasi yang seperti sekarang ini kita lakukan. Iya, Pak. Kemudian nanti akan ada observasi. Kemudian setelah itu ada percakapan pasca observasi. Nah, tujuan dari supervisi ini sendiri adalah untuk pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri Bapak sebagai guru dalam rangka meningkatkan performa mengajar tentunya dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian untuk tujuan mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini Pak, yaitu untuk mengembangkan kepercayaan diri Bapak kepada saya sebagai supervisor, karena tentunya akan setelah percakapan ini kita akan mendapatkan sebuah kesepakatan. Kemudian untuk memberikan rasa tenang pada diri Bapak, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa akan ada 3 tahapan ya, yang kita lalui, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Sehingga kita perlu untuk sebuah yang namanya motivasi ya, yang akan diberikan kepada Bapak. Kemudian ya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa menjadi motivasi bagi Bapak karena Bapak dilibatkan dalam menyepakati area-area pengembangan yang akan Bapak lakukan pada saat observasi nanti. Seperti itu Pak ya? Iya, Pak. Bisa dipahami Pak ya? Bisa. Baik. Pertama saya ingin menanyakan di sini adalah apa tujuan pembelajaran yang Bapak lakukan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran Bapak? Iya. Dengan kemarin saya mempelajari membuat RPP, di sini rencana pembelajaran saya membuat tujuan pembelajaran yaitu dengan mengidentifikasi dengan melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat bagian-bagian dari tumbuhan. Perencanaan pembelajaran yang saya buat dengan memiliki 3 tujuan. Yang satu, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua yaitu melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tumbuhan. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan, siswa saya mampu menuliskan laporan tentang bagian-bagian tumbuhan. Baik. Itu, Pak. Oke, jadi di sini Bapak memuat 3 tujuan pembelajaran. 3 tujuan pembelajaran. Jadi pertama, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan menuliskan laporannya. Oke, iya. Baik. Apa alasan Bapak sehingga memuat tujuan-tujuan ini dalam rencana pembelajaran Bapak?
Alasan saya eh, membuat tujuan ini untuk memperkenalkan kepada siswa, Iya, bagian-bagian tumbuhan yang fungsi dan fungsi-fungsinya, iya, iya. dan eh, supaya anak-anak itu mengenal Hmm. apa manfaat itu tumbuhan Iya. bagi lingkungan sekitarnya. Oke, baik. Luar biasa Pak Wan ya. Iya, terima kasih Pak. Kemudian dari rencana pembelajaran yang Bapak buat ini, eh, area pengembangan yang mana yang hendak Bapak capai Yang saya harapkan di sini Pak, di pembelajarannya, di di oke, iya, di proses pembelajarannya. Iya, proses pembelajaran. iya. Baik. Di situ saya akan melalui yang saya lakukan kemarin, di situ saya menggunakan metode ceramah. Oke. Ya, kebanyakan menggunakan metode ceramah. Begitu saya menilai RPP saya, melihat dengan RPP saya membaca, saya akan melakukan beberapa metode supaya anak-anak itu bisa mengenal lingkungannya tentang tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungannya. Di situ kita akan melakukan metode yaitu seperti penugasan, Ya. ya, dan diskusi di situ, dan penilaian. Ada 3 mungkin saya akan saya kembangkan metode-metode yang saya dapatkan. Oke, baik, luar biasa Pak Wan ya. Jadi saya bisa dapatkan kesimpulan bahwa di sini Bapak fokus pengembangan dirinya itu di proses Proses pembelajaran, Pak ya. pembelajarannya, Pak. Eh, apa alasannya Bapak mengambil fokus pengembangannya di proses pembelajaran? Yang kemarin saya lakukan di situ anak-anak eh, kalau saya melakukan ceramah, Iya, iya. anak-anak merasa bosan begitu Pak. Sehingga saya ingin merubah metodenya ini Oke, supaya anak-anak merasa tertarik, iya, iya. dan langsung saya ajak akan anak-anak itu ke lapangan atau ke lingkungannya di mana ada tumbuh-tumbuhan. Di situ akan saya ajak anak-anak untuk melihat dan memberikan fungsi-fungsinya. Saya menjelaskan tentang fungsi, misalnya seperti daun, akar, itu apa fungsinya. Begitu anak-anak sudah saya berikan fungsinya, anak-anak akan tertarik untuk belajarnya. Oke, baik. Berarti Pak Wan tadi menyampaikan bahwa proses pembelajaran itu diarahkan menjadi pembelajaran yang lebih menarik dengan melibatkan siswa lebih aktif Aktif, seperti itu iya. ya. Dan kemudian menggunakan media pembelajaran itu seperti tanaman-tanaman yang ada di halaman di itulah lingkungan ya. sekolah. Oke, luar biasa sekali Pak Wan ya. Iya, makasih Pak. Sejauh ini menurut Bapak kompetensi apa yang Bapak miliki atau kekuatan apa yang Bapak sudah miliki dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik ini? Silakan. Ya, yang kemarin saya miliki yaitu tentang metode, yaitu tentang pembuatan LKPD-nya, membuat LKPD-nya menggunakan Canva. Di situ saya akan yang saya miliki, saya akan membuat LKPD-nya supaya tertarik anak-anak. Dan nanti di situ saya akan berikan gambaran-gambaran tentang pohon supaya anak, oh ini pohonnya, yang jadi tertarik dia di situ untuk belajar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya buat. Oke, baik. Jadi menurut Bapak bahwa kekuatan yang Bapak miliki atau potensi yang Bapak miliki saat ini adalah kemampuan Bapak membuat LKPD itu yang lebih menarik. Misalnya dari Canva seperti itu ya. Iya, tujuannya supaya anak-anak itu lebih tertarik dengan tampilan-tampilan yang ada di LKPD itu seperti itu ya. Luar biasa ya. Iya, Pak. Oke. Dari pembelajaran yang Bapak buat ini, rencana pembelajaran yang Bapak buat ini,
yang fokus pengembangannya di proses Pembelajaran. seperti itu Pak Iya, ya, Pak. yang lebih efektif dan menyenangkan tentunya. Apa strategi atau cara-cara tersendiri yang Bapak buat sehingga tujuan pembelajaran ini bisa tercapai menurut Bapak? Strateginya itu seperti apa supaya tujuannya bisa tercapai? Mungkin strategi saya yang saya akan kembangkan di sini mungkin menggunakan metode yang menarik, Oke, metode baik. pembelajaran yang Ya, menarik, ya, ya. tidak menggunakan metode ceramah saja, Iya, sehingga di situ anak mengenal lingkungan yang ada di sekitarnya dan mengenal juga fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan di situ. baik. Dari metode-metode yang menarik ya. Ini Iya. ini menarik ini Pak ya. Maksudnya metode yang menarik ini kira-kira seperti apa itu yang Bapak bayangkan metode yang menarik itu? Ya, seperti metode apa ya? Tanya jawab. Nah, di Oke, situ baik. Ya, metode tanya jawab. Baru metode diskusi. Ya. Saya ajak-ajak anak-anak itu berdiskusi. Ya, Kan sehingga melibatkan anak-anak semuanya. Ya. Bisa anak-anak itu bisa menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan dan bisa juga memberikan pendapat kepada teman-temannya. Jawaban dari teman-temannya mungkin di situ. Ya, baik. Nah, jadi ini metode yang menarik yang Bapak sampaikan tadi bahwa ada yang namanya proses tanya jawab tanya jawab di dalam pembelajaran pembelajaran ini. itu ya Pak. Kemudian ada juga diskusi. Iya. Sehingga melibatkan siswa aktif. Tentunya ini juga suatu pembelajaran yang kolaboratif Pak ya. Iya. Maksudnya antara siswa dengan siswa dan guru itu terjadi interaksi itu, Pak ya. Iya Pak. Oke, dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira masih ada enggak metode-metode yang lainnya mungkin menurut Bapak juga menarik yang bisa dimuat dalam pembelajaran Bapak ini selain yang Bapak sebutkan tadi? Ya, mungkin ada metode pemberian tugas. Nah, pemberian tugas mungkin saya berikan tugas itu anak-anak untuk di sekolah dan untuk yang di rumah. Oke. Mungkin di rumahnya bisa mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungannya dia sendiri, di lingkungan rumahnya. Baik, luar biasa nih Pak. Ya, ini menarik juga ini metode di sini dengan memberikan tugas. Iya. Mungkin saya bisa konfirmasi Pak ya. Iya. Pemberian tugas ini setelah akhir atau selesai pembelajaran hasil ya? Akhir pembelajaran. Rencana tindak lanjut mungkin ada yang namanya pemberian tugas. Pemberian tugasnya. Saya ingin menggali lebih nih Pak tentang pemberian tugas ini. Pemberian tugas yang Bapak ingin berikan ini, apakah memang dia disesuaikan dengan kemampuan murid, atau memang dari Bapak sendiri? Ya, mungkin menurut saya Pak, menurut dari kemampuan siswa. Di siswa saya di kelas 4 ini kan ada tingkatan-tingkatan. Saya membuat kelompok-kelompok kemampuan siswa. Ada yang kemampuannya yang agak tinggi, yang rendah. Di situ saya akan membuatkan LKPD yang sesuai kemampuannya. Sehingga anak itu tidak terasa terbebani dengan LKPD yang saya buat. Mungkin seperti yang kalau saya ratakan Pak, LKPD-nya jelas anak yang kurang merasa tertekan atau merasa tidak mampu dengan soal-soal yang saya berikan. Luar biasa ini Pak Wan ya. Iya. Nah, jadi seperti apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, berarti Bapak menciptakan suatu proses diferensiasi produk. Iya Pak. Berarti dari apa yang tugas yang dihasilkan oleh anak-anak ini memang sesuai dengan kemampuan siswa mereka. Iya Pak. Seperti itu. Luar biasa sekali nih Pak Wan. Sangat menarik ini. Jadi metode yang Bapak gunakan ini selain metode tanya jawab dalam kelas, kemudian ada diskusi dan pemberian tugasnya juga nanti melakukan diferensiasi seperti itu ya. Diferensiasi produk. Oke, baik. Luar biasa nih Pak Wan ya.
Selanjutnya kira-kira kapan Bapak bisa melakukan proses pembelajaran sesuai dengan yang Bapak rencanakan ini? Ya, yang saya sudah buat ini RPP, saya akan laksanakan mulai semester ini sampai akhir semester Sampai 2 ini. semester. Oke, Iya, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa ada 3 tahapan yang akan kita lalui ini, yaitu iya, pra seperti yang sekarang ini, kemudian observasi. Nah, di observasi ini Pak, saya akan mengamati proses pembelajaran Bapak iya, Pak. yang Bapak lakukan. Siap, Pak. Nah, itu yang saya ingin minta kesepakatan dengan Bapak, karena saya akan hadir pada pembelajaran yang Bapak laksanakan itu, kegiatan observasi itu. Saya ingin minta kesepakatan dengan Bapak, kira-kira kapan Bapak melakukan praktik pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan ini di kelas. Mungkin 2-3 hari, Pak. 2-3 hari. Iya. Baik. Nah, nanti berarti Bapak akan konfirmasikan ke saya Iya, kapan Pak. pastinya itu Pak ya? Iya, Pak. Oke. Nanti saya akan berikan Oke. jadwalnya, Baik. tanggal dan waktunya, Pak. Oke. Baik, itu terkait observasinya Pak ya? Iya, Pak. Nah, setelah observasi atau pelaksanaan praktek pembelajaran di kelas bersama saya tentunya, kita akan melakukan lagi tindak lanjut berupa percakapan pasca observasi. Kira-kira Bapak bersedia untuk tahap pasca observasinya? Bersedia, Pak. Bersedia. Jadi di situ nanti kita akan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan dengan rencana yang Bapak buat di RPP ini dan sesuai dengan apa yang sudah kita percakapkan di kesempatan kali ini di pra-observasi. Seperti itu Pak ya? Iya, Pak. Kira-kira setelah dari observasi itu, kapan lagi kita melakukan pertemuan untuk pasca observasinya? Perkiraan mungkin Pak di tengah-tengah berjalannya bulan puasa ini, Pak. Oh, oke, baik. Nah, tentunya Situ kita mungkin akan sepakati lagi iya, itu, Pak. ya. Oke, Bapak nanti akan sampaikan lagi ke saya. Iya. Baik, luar biasa nih Pak ya. Saya juga menyampaikan bahwa nanti di kegiatan observasi Bapak, di kegiatan pembelajaran Bapak, saya akan mengobservasi, saya akan mengamati, dan saya akan mencatat proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Iya, Gitu, ya? iya Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya dalam percakapan pra-observasi ini. Iya. Sukses terus Pak Inengah. Iya, terima kasih Pak. Tangan. Identifikasi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Di sini nanti Pak Guru akan jelaskan ya. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menuliskan laporan sederhana tentang bagian-bagian tumbuhan, ya, dan fungsinya. Di situ itulah tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam pembelajaran tentang tumbuhan yang ada di. Ya, di sini Pak Guru akan memberikan, tadi kan sudah Pak Guru jelaskan fungsi dari tanaman yang ada di luas, secara luas ya. Pak Guru sudah jelaskan tadi, yang secara kecilnya kita di sekolah kita sudah Pak Guru jelaskan tadi fungsi dari tanaman. Di situ fungsinya yaitu adalah memperindah lingkungan dan tadi memperindah, terus, ayo, nggak ada yang tahu? Ada, Sapan? Ya, di situ kita ya tumbuhan juga berfungsi untuk mensirkulasikan udara, ya, udara yang kotor dihiruplah oleh tanaman buah, ya. Ya, di bagian buah ini terdapatlah sebuah apa? Di dalam buah itu terdapat apa?
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat pagi. Ya, anak-anakku semua, hari ini kita berjumpa lagi dengan pembelajaran kita pagi hari ini. Sebelum kita lanjut pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan mengecek kehadiran. Tolong lihat teman-temanmu hari ini siapa yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Padil. Kenapa Padil? Oh, iya, sakit karena sunat. Ya, itu adalah kewajiban bagi umat Islam, ya. Itu adalah sunat, itu ada kewajiban bagi umat Islam, bagi kaum laki-lakinya. Ya. Kita lanjut sekarang. Tadi kita sudah belajar diawali dengan berdoa. Hari ini kita akan belajar dengan pelajaran IPA, ya. Pelajaran IPA yaitu hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan bernyanyi. Masih ada yang ingat dengan lagu-lagu naik-naik ke puncak gunung? Ya, naik-naik ke puncak gunung itu apa saja yang dilihat? Pasti lihat tanaman. Di situ kita akan lihat tanaman, naik-naik ke puncak gunung. Ayo coba kita lakukan. Anak-anakku semua ya, semangat ya. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung. Tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Ya, terima kasih. Siapa yang bisa menjawab? Itu nanti Pak Guru suruh pulang. Ya, tunggu Pak Is. Siapa yang bisa menjawab bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penyerap makanan? Selamat pagi, kawan. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya, Pak? Sehat. Sehat ya. Baik. Mungkin ada perasaan-perasaan yang ingin diungkapkan dulu supaya lebih tenang. Kalau perasaannya ya, kalau untuk saya enggak ada, Pak. Nggak ada, Mungkin ya? untuk Bapak ya, yang Nah. karena bulan puasa, Puasa. mungkin Hasrat-hasrat ingin minum dulu. Baik, Pak. Jadi di kegiatan ini Pak ya, seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya bahwa ada 3 tahapan yang akan saya lakukan bersama dengan Pak Wan. Iya. Itu kemarin pra observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi di kelas, dan setelah itu tahapan di pasca observasi. Nah, dan itu yang hari ini kita akan laksanakan Pak ya. Iya. Baik, di sini kita akan istilahnya melakukan sebuah namanya refleksi Pak ya. Kita mencari hal-hal yang mungkin kita bisa pelajari dari apa yang sudah Pak Awan laksanakan di kegiatan observasi kemarin di kelas bersama dengan murid Pak ya. Kira-kira bisa disepakati nih Pak ya? Bisa. Bisa. Oke, baik. Dari kegiatan kemarin pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas sesuai dengan rencana yang sudah Bapak buat dalam RPP. Itu apa yang Bapak rasakan atau apa yang bisa Bapak ambil dari kegiatan yang sudah Bapak lakukan kemarin? Ya. Terima kasih atas waktunya untuk saya menjawab ini. Ya. Yang saya dapatkan dari pembelajaran kemarin itu anak-anak sangat senang.
Ya. Saya ajak untuk eh, belajar menggunakan lingkungan sekitar sekolah. Oke. Seperti di situ kemarin saya dalam RPP, dalam eh, pembelajaran RPP di situ ya tentang tumbuhan. Di situ saya ajak anak-anak untuk belajar melihat lingkungan yang tumbuhan-tumbuhan yang ada di lingkungan sekolahnya. Iya. Dan juga anak-anak mengenal bagian-bagian tumbuhan. Di situ yang saya dapatkan. Oke. Baik. Baik. Saya bisa apa namanya? Ambil kesimpulan dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa pembelajaran yang menyenangkan itu yang Bapak lakukan itu adalah ketika anak-anak itu diajak untuk belajar itu bukan hanya dalam kelas, Dalam kelas, Pak. ya, tapi Iya. di luar Di kelas luar juga, kelas Pak, ya. juga. Oke, baik. Em, dari apa yang sudah Bapak laksanakan kemarin tentunya di Iya. kegiatan apa namanya, observasi itu, selain yang Bapak bilang tadi, mengajak anak-anak di luar, kira-kira yang menarik apa lagi yang kemarin Bapak sudah lakukan selain mengajak anak-anak belajar di luar? Yang yang menarik kemarin yang saya lakukan Hmm. di situ, sebelum observasi ini saya melakukan terlalu banyak wawancara apa ceramah. Ceramah. Tapi begitu saya melakukan observasi dan melakukan refleksi diri Iya. yang ada di PMM, di situ saya mengubah cara mengajar saya. Dari wawancara saya ajak ke ceramah tadi, saya ajak ke latihan-latihan dan pemanfaatan lingkungannya ada di sekitar sekolahnya. Baik, itu Pak ya. Iya. Berdasarkan apa yang sudah Pak Awan sampaikan tadi, tentunya ada alasan mengapa Pak Awan melakukan itu, misalnya mengubah metodenya dari ceramah ke wawancara misalnya, atau ke pemberian tugas, ya, melalui mungkin LKPD dan lain sebagainya, ya. Nah, pasti ada alasan Pak ya, mengapa istilahnya hal tersebut Bapak lakukan. Nah, kira-kira apa yang mendasari Bapak merubah metode yang dari ceramah menjadi seperti wawancara atau praktek dan lain sebagainya? Yang mendasarinya itu kemarin yang sudah saya lakukan di situ dalam ceramah, anak-anak merasa bosan. Ya, merasa bosan cuma mendengar apa yang saya sampaikan, sehingga anak-anak itu ada yang merasa jenuh, sehingga ada anak-anak merasa tidur, ada yang bengong. Nah, begitu saya merubah metode saya dari penugasan sampai ke praktek, di situ anak-anak merasa senang. Di situ merasa senang, dia bisa mengerjakan LKPD-nya secara kelompok, terus berkelompok di situ secara diskusi. Saya ajak anak-anak itu berdiskusi, saya berikan LKPD, dia jadinya setiap satu kelompok itu aktif mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Dan yang saya ajak lagi yang kedua, yaitu ke lapangan langsung. Setelah dia mengerjakan, saya ajak ke lapangan, ke sekitar sekolah sini ada tanaman, dia melihat, oh ini bagian-bagian benar yang ada dalam tumbuhan. Bukan cuma cerita. Iya. Baik. Ya, jadi luar biasa ya, selain istilahnya memberikan model penugasan yang kepada siswa, mungkin lebih langsung pembelajaran nyata. Nah, itu sangat menarik ya, menurut saya dan juga Pak Awan. Dari hal-hal yang sudah Bapak lakukan itu, kira-kira ada hal-hal lain yang maksudnya mungkin, ternyata kalau saya lakukan ini jadi lebih menarik kayaknya dari apa yang sudah Bapak lakukan ya. Tentunya pada saat melakukan proses pembelajaran itu sambil berjalan pasti Bapak juga ada istilahnya timbul mungkin pikiran-pikiran, kalau saya lakukan begini
pasti lebih seru kayaknya ini. Selain saya ajak di luar, misalnya melihat tanaman-tanaman, itu pasti akan muncul juga. Oh, kalau seandainya ini saya apa namanya ajak ke sini atau ke kebun yang lebih luas lagi atau seperti apa? Mungkin pernah terpikir begitu, Pak? Saya begini Pak, terpikir di situ saya ingin apa memanfaatkan teknologi kayak sekarang ini, Hmm, yaitu di Canva. Nah, oke. saya membuat rencana saya akan membuat eh, sistem pembelajaran menggunakan Canva, Mm-mm. sehingga anak-anak tidak terlalu cuma lihat tugasnya saja. Hmm, Di situ bisa melihat gambar-gambar yang apa yang dia pelajari ok- menggunakan ini teknologi Canva. hmm, oke. Dari eh, apa yang Bapak sampaikan tadi itu menggunakan apa namanya platform ya, Platform Canva ya. Canva. Apa yang Bapak akan lakukan dengan atau apa yang Bapak buat atau apa yang Bapak bisa hasilkan dari Canva itu untuk diberikan ke murid tadi apa tuh? Seperti membuat LKPD-nya Oh, tadi Pak. LKPD Pak ya. Buat LKPD-nya, saya buatkan LKPD, Hmm, begitu saya isi gambar-gambar tentang hmm, apa yang dia pelajari. Mungkin oh, seperti tadi baik. di kemarin supervisor ini, saya Hmm, melakukan tentang tumbuhan, mungkin saya gambarkan tumbuhan, baik. Ya. dan anak-anak bisa melihat tumbuhan itu, Hmm, dan bisa menyebutkan fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhannya itu. baik. Luar biasa Pak ya. Jadi mulai dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada yang namanya apa pembelajaran yang nyata lah istilahnya, Ya, pembelajaran di luar luar kelas, kelas. kemudian penugasan dengan membuat LKPD dan LKPD itu dibuat dari Canva. Canva. Nah, itu yang menurut Bapak mungkin lebih kreatif ya Kreatif, iya. pembuatannya. Eh, dari beberapa peristiwa itu, pernahkah Bapak mengalami bahwa proses ya Bapak lakukan dari awal sampai mungkin di kegiatan penugasan memberikan LKPD itu ada apa namanya saat dimana anak-anak itu kayaknya panas atau jenuh atau apa begitu mungkin Bapak pernah mendengar yang seperti itu terjadi. Ya, kemarin yang saya lakukan di ceramah itu Hmm, anak merasa jenuh, Pak. hmm, Cuma mendengarkan hmm. saja, sehingga dia merasa bosan di Iya iya. kelas, begitu. Sehingga saya ini apa? Berpikir bagaimana kita menggunakan sistem pembelajaran yang Iya. menarik gitu Baik. kepada siswa, sehingga anak-anak itu tidak merasa jenuh di kelas. Hmm, baik. Dengan menggunakan seperti yang sekarang ada teknologi seperti apa namanya Infocus. Hmm, Saya ajak anak-anak untuk menonton iya. dengan cerita-cerita yang ada, bukan dari saya saja, Hmm, mungkin dari video iya iya. tentang pembelajarannya itu, Hmm. sehingga anak-anak senang Melihat gitu melihat nonton itu ya. nonton Hmm. videonya itu. Jadi saya bisa tarik kesimpulannya bahwa dengan Bapak menayangkan video itu situasi menjadi lebih ya mungkin yang tadinya mungkin anak-anak sudah gerah Jenuh, kan, iya, jenuh, bosan, artinya fokus mereka itu sudah hilang. hilang, iya, Jadi dengan Bapak tayangkan video tadi, fokus mereka kembali. kembali, iya, Seperti itu ya. iya Pak. Jadi kelas yang mungkin tadinya sudah ribut Ribut, bisa tenang, konsentrasinya kembali lagi. Seperti itu Pak ya iya. alasannya. Dengan menonton video, anak-anak juga dapat manfaat dari video itu, bukan Iya. cuma asal nonton seperti nonton Hmm, Ipin-Ipin begitu. ya. Dia kalau di situ dia anak-anak bisa dapat menonton tapi dapat Pelajaran. pelajaran juga Oke, begitu. baik. Luar biasa, Pak ya. Hmm. Baik, tadi kan sudah Bapak ya, Bapak sampaikan sudah panjang lebar bahwa dalam hal untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman, ya, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan di area pengembangannya, kemudian siswa yang aktif juga dalam Iya. pembelajarannya, dengan sudah yang Bapak sampaikan tadi apa namanya menciptakan metode pembelajaran langsung kepada di halaman sekolah, kemudian menayangkan video dan lain sebagainya. Nah, untuk kedepannya ini Pak ya,
kira-kira ada hal-hal yang maksudnya yang Bapak butuhkan, yang Bapak inginkan atau Bapak butuhkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang Bapak sudah lakukan ini Kelas. di kelas. Mungkin ada hal-hal yang diharapkan lagi supaya bisa ada supaya lebih performanya Nyaman. lebih nyaman, lebih maksimal lagi seperti itu menurut Bapak. Ya, untuk di kelas saya itu Pak, di kelas 4, di situ kekurangan ini apa namanya? Udara begitu segar. Iya, iya. Udara segar. Mungkin seperti kipas karena di situ tidak ada, sehingga anak-anak kadang-kadang kalau sudah jam kedua itu dia merasa gerah. Sehingga dia fokus untuk belajarnya kurang gitu. Jadinya yang saya butuhkan mungkin seperti ya kipas angin, cok, nah begitu. Dan mungkin juga ini apa? Layar untuk infocus. Ya, gitu. Karena di situ di sekolah kami baru ada 2. Kadang-kadang dipakai di kantor, kadang-kadang dipakai kelas lain, sehingga saya tidak kebagian, menunggu giliran, Pak. Oke, baik. Jadi itu ya, maksudnya hal-hal yang menurut Pak Awan satu kendala dan bisa menjadi satu harapan untuk dikabulkan ya di kemudian hari. Adanya selain menciptakan, artinya begini Pak ya, saya bisa tarik kesimpulan juga bahwa Bapak berusaha menciptakan kelas yang nyaman, pembelajaran yang aktif, dengan metode-metode yang Bapak sudah ciptakan. Tapi di saat ada situasi dan kondisi seperti cuaca, itu yang memungkinkan anak-anak tersebut apa namanya? Kurang fokus. Iya, kurang fokus. Iya. Bapak sudah ciptakan semangatnya, tapi dari luar hawanya panas. Akhirnya anak-anak konsentrasinya buyar lagi seperti itu. Iya. Baik, Pak. Jadi ini apa namanya harus sinergi ya. Iya. Seperti itu. Kita sudah ciptakan metode yang baik, tapi situasi juga harus mendukung juga. Iklimnya juga harus mendukung. Seperti dibuatkan kipas dan lain Ada sebagainya. kipas. Baik, sejauh ini apa namanya? Apa saja yang Bapak lakukan untuk mengatasi kalau sekarang berarti kipasnya belum ada Belum kan? ada, Pak. Nah, Iya. tapi pembelajaran berlangsung. Langsung. Oke. Nah, sejauh ini apa yang Bapak lakukan supaya pembelajaran itu tetap terasa asik, menyenangkan dengan di suasana yang seperti Bapak gambarkan tadi panas dan lain sebagainya. Yang saya lakukan di situ membuka ventilasi udara yang ada di kelas. Di situ saya suruh anak-anak membuka semuanya sehingga anak-anak tidak terasa gerah gitu. Dan yang untuk layar saya gunakan dinding. Sehingga di situ kadang-kadang kelihatan ada gambar lain. Karena tidak ada layar yang tentu yang putih polos kan. Iya, jadinya dia saya gunakan dinding sehingga disitulah muncullah gambar-gambar lain. Baik. Kadang-kadang anak bertanya. Baik. Itu ya artinya Bapak memanfaatkan segala sesuatu yang masih ada untuk bisa mendukung pembelajaran saat itu. Iya. Sambil menunggu kipasnya datang. Mudah-mudahan diadakan. Baik. Tahun ini. Ya, luar biasa Pak Awan ya. Iya. Dari apa yang sudah Bapak ceritakan tadi, sangat luar biasa. Kira-kira apa yang menjadi satu titik kesadaran bahwa pembelajaran yang Bapak ciptakan itu memang harus seperti ini? Kira-kira apa yang membuat Bapak sadar dari apa yang sudah Bapak lakukan kemarin terkait pembelajaran yang Bapak ciptakan terhadap murid seperti itu? Yang membuat saya sadar di situ dari ceramah ke metode pembelajaran yang baru, di situ yang saya ingin meningkatkan kemampuan anak-anak untuk belajar, kemauan untuk anak-anak belajar, sehingga tidak terlalu merasa bosan untuk itu terus ceramah terus. Ya, sehingga anak-anak kan kadang-kadang merasa bosan gitu. Sehingga saya menggunakan metode-metode yang baru yang juga saya lihat di
PMM. Baik, jadi situasi dan kondisi selama ini anak-anak itu cepat bosan dan itu yang membuat Bapak sadar ya Sadar, iya. bahwa pembelajaran ini memang harus Dirubah. dicarikan solusi, apakah metodenya kah atau bahan ajarnya Bahan, seperti apa ya, iya. itu. Dan apa namanya, dari apa yang sudah Bapak sampaikan ini, Bapak bisa tarik sebuah kesimpulan apa dan nantinya akan Bapak usahakan diterapkan ini ke depannya. Maksudnya dari proses yang Bapak lakukan, misalnya dari pra observasi kemarin kita berdiskusi, kemudian Bapak melakukan observasi di kelas dan saya amati, kemudian dari apa yang kita lakukan hari ini, evaluasi lah istilahnya, refleksi, kesimpulan apa yang Bapak bisa ambil dan itu akan Bapak terapkan nanti ke depannya. Seperti itu. Kesimpulan yang saya ini kan di sini yaitu tentang seorang pendidik harus bisa merefleksi diri dulu. Baik. Nah, merefleksi dirinya dulu di mana kekurangan seorang guru itu. Nah, di situ dan bisa kita merefleksikan juga kepada anak-anak. Apa Baik. kekurangan anak-anak, apa kemauan anak-anak dari untuk belajar di situ. Setelah kita melakukan refleksi diri, oh di sini saya melakukan refleksi itu, oh saya di sini kekurangannya, saya bisa berubah, mungkin dari metode pembelajarannya dan lain-lainnya itu saya refleksikan, begitu habis saya refleksikan, baru saya inikan kepada anak-anak. Luar biasa Pak, berarti kesimpulannya setiap pembelajaran yang akan Bapak berikan itu memang seorang guru itu harus bisa membaca apa yang dibutuhkan sebenarnya oleh muridnya ya. Kemudian pembelajaran itu juga harus berdasarkan usulan dari murid. Maunya kita belajar apa, seperti misalnya ya. Bapak tanyakan mungkin kita hari ini belajar apa, seperti kita belajarnya di luar ruangan atau di dalam ruangan, mana bagusnya, seperti itu Pak ya. Gitu. Oke, baik, sangat menarik itu Pak ya. Kira-kira dari proses ini terakhir Pak ya, dari proses yang kita sudah lakukan dari awal, pra observasi dan pasca ini, percakapan hari ini, apa yang bisa Bapak berikan ke saya sebagai supervisor, orang yang yang mengamati proses yang bersama Bapak itu, apa kira-kira yang Bapak bisa ambil dari saya untuk dijadikan evaluasi bersama. Yang saya harapkan dari Bapak Profesor itu, saya mengharapkan mungkin Bapak kemarin sudah belajar beberapa metode pembelajaran di guru penggerak. Saya mengharapkan Bapak memberikan ujangan kepada rekan-rekan guru semua. Di situ apa yang Bapak dapatkan di program guru penggerak ini, dan juga saya harap Bapak sebagai guru penggerak di sini, calon guru penggerak, bisa memotivasi rekan-rekan guru lain untuk ikut di program pemerintah yaitu guru penggerak ini, sehingga bisa teman-teman semua bisa belajar seperti menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di guru penggerak itu. Baik, terima kasih Pak Wan ya. Artinya kesimpulannya adalah Bapak berharap saya selaku calon guru penggerak, insya Allah nanti jika sudah selesai melakukan pendidikan akan mengimplementasikan ilmunya menerapkan ilmunya terutama di sekolah kita ini kepada rekan-rekan sejawat. Terima kasih Pak atas harapannya. Insya Allah akan saya ingat dan saya akan lakukan apa yang menjadi harapan Bapak dan tentunya harapan kita bersama. Terima kasih. Itu saja. Oke, jadi
Itu sudah hasil dari percakapan pasca kita hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan oleh Pak Wan. Semoga sukses ke depan. Terima kasih.